Dan pemirsa, kita juga sudah terhubung dengan pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat pagi, Mas Heri. Selamat pagi Mbak Putri, Assalamualaikum. Iya, Mas Heri, ini hari ini sidang vonis nih. Kalau Mas Heri sendiri sebenarnya hukum tidak bisa diprediksi, tapi mungkin bisalah mengira-ngira. Apakah nanti hakim akan menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum atau mungkin kurang atau lebih dari Mas Heri? Ya, kalau kita bicara secara normatif Mbak Putri itu bagian dari katakanlah independensi hakim ya. Berarti hakim berhak untuk menentukan berapa yang menurut hakim itu mendekati nilai keadilan. Tapi tentunya semua tidak hanya berdasar pada keyakinan hakim semata. Hakim akan melihat pada fakta-fakta hukum yang sudah diajukan para pihak. Terutama kalau kita mau melihat unsur kesalahan, maka akan melihat kepada apa yang sudah dilakukan oleh jaksa penuntut umum sejauh ini. Kalau saya melihat dari alat bukti yang diajukan, baik keterangan saksi maupun keterangan ahli, bahkan keterangan terdakwa, kalau kita mau fair menilai itu ya, kan sudah diakui bahwa terjadi tindak pidana itu dan pelakunya adalah yang sekarang sedang di meja hijaukan atau sedang mengikuti proses persidangan. Maka kalau kita melihat dari fakta itu, bahkan sampai pada tuntutan, jaksa penuntut umum masih sangat yakin bahwa pelaku yang diajukan ini adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Bahkan tidak mengubah keyakinan dari dakwaan sampai tuntutan tetap minta maksimal 12 tahun. Kalau kita telusuri lagi bahkan restitusi itu teman-teman jaksa penuntut umum juga meminta agar itu dipenuhi. Bahkan ada pengancaman dalam tanda petik ya agar ini bisa dalam konteks ini dieksekusi, maka kalau tidak dibayarkan akan diminta diganti dengan pidana penjara selama kurang lebih kalau saya tidak salah 7 tahun. Jadi kalau kita melihat dari keyakinan dan fakta-fakta hukum tadi, rasa-rasanya ya majelis hakim akan memberikan katakanlah keadilan yang maksimal bagi korban yaitu David Ozora. Kalau kita melihat sekali lagi di 12 tahun, maka kemungkinan angka itu akan keluar di putusan hari ini tanpa saya berusaha untuk mendahului apapun yang menjadi putusan hakim nanti. Gitu. Baik. Nah, kalau kita lihat dari restitusi yang diajukan ataupun yang dituntut oleh JPU ini kan cukup gede ya, atau jarang sekali kita mendengar ada restitusi yang sebesar 120 miliar. Nah, kira-kira seperti apa nanti hakim pada akhirnya menentukan apakah restitusi ini kemudian disetujui oleh hakim, kemudian akhirnya dibebankan kepada Mario Dandi. Seperti apa hakim akan menilai itu? Ya, kalau kita membacanya dari semangat untuk memulihkan kerugian dari korban, karena pada hakikatnya restitusi ini kan Mbak Putri adalah ganti kerugian ya, yang diberikan kepada korban oleh pelaku atau pihak ketiga. Kalau kita melihat kasus David Ozora untuk memulihkan kesehatannya di awal, itu mohon maaf mungkin tidak ada kepastian waktu kapan dia akan bisa kembali seperti sedia kala. Bahkan kemungkinan besar itu untuk kembali 100% sebelum kejadian kondisinya itu mungkin agak sulit ya, bahkan sangat sulit. Nah, sehingga ini yang perlu dipertimbangkan dalam hal pemulihan korban, bahwa pelaku tidak hanya dijerat pidana dan dihukum secara fisik, untuk hal-hal yang meninggalkan luka dan juga penderitaan fisik dan mental semacam ini tentunya perlu ada efek deterrent ya, atau efek jera yang perlu diperhatikan. Nah, walaupun saya tidak terlalu memahami sejauh mana sampai akhirnya muncul angka 100 miliar tadi ya. Tapi semangatnya yang coba kita lihat Mbak Putri, bahwa menghukum orang saja itu tidak berarti kemudian menimbulkan keadilan bagi si korban kan begitu. Sehingga semangatnya tadi adalah melindungi kepentingan hukum korban. Nah, ini mungkin bisa jadi role model ke depan untuk perkara-perkara lain yang sejauh ini relate dengan apa yang disidangkan pada kasusnya Mario Dandi. Gitu Mbak Putri. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Mas Heri Firmansyah. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kabar Utama Pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi Mbak Putri.